Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, Waalaikumsalam. ya. Jadi apa kabar anak-anak 74? Ya, ini mohon maaf ya Bapak mute all dulu supaya Bapak bisa menjelaskan dulu dengan lengkap dulu, baru nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Ya. Jadi pertama, mudah-mudahan suara Bapak kedengaran ya. Ya, yang pertama selamat berjumpa kembali ya dengan Bapak. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya, khususnya bagi yang laki-laki ya. Eh, Kalau yang perempuan mungkin ada yang sedang tidak berpuasa, tapi sama-sama karena ibadahnya pun juga sama ya di bulan suci Ramadan ini. eh, Tetap kita beribadah dengan baik dan benar ya untuk kali ini. Nah, kali ini di sesi kedua ya, hari Senin sesi kedua ini. Tadi sebelumnya Bapak dengan 72, sekarang dengan 74. Em, ini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dulu bersama di awal eh, pertemuan ini ya, pertemuan sesi kali ini ya, sambil menunggu juga yang lainnya untuk gabung ya. Sebelum kita mulai lebih jauh, mungkin sama-sama kita bisa membaca basmalah bersama-sama supaya kita bisa dilancarkan di sesi kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, untuk KBM ini ya, memang hanya 2 minggu ya, evaluasi dari yang kemarin-kemarin, bahwa KBM yang sudah kalian ikuti, Zoom meeting atau Webex meeting ya, yang sudah pernah kalian ikuti kemarin, memang yang pertama perlu kita samakan dulu persepsinya. Jadi memang untuk kalian ini sekarang lebih sedikit ya di per kelas ya jadinya ya. Jadi kalian bisa join dan langsung mengaktifkan kameranya. Kalau untuk mikrofonnya nanti mungkin diatur on off ya. Jadi memang saat Bapak menjelaskan, nanti mic-nya di offin dulu supaya kalian bisa fokus mendengarkan penjelasan Bapak. Kalau untuk kameranya tetap silakan dinyalakan. Kalian berpakaian yang rapi, sopan. Ya layaknya kalian sedang sedang belajar gitu ya di kelas. Meskipun kalian belajarnya di ruang belajar masing-masing gitu. Bapak yakin kalian sudah punya spot masing-masing ya untuk belajar. Ya dimanapun itu, asal tempatnya nyaman buat kalian, nggak ada masalah gitu ya. Tapi yang perlu diingat tadi itu perlu em, pengaktifannya kameranya. Kalau misalkan Pak, saya menggunakan PC, jadi saya nggak ada kameranya gitu misalkan, ya nggak apa-apa, nanti kalian bisa minta permission dari Bapak, minta minta pengecualian gitu ya. Nanti difotokan saja, oh ya Pak, PC saya nggak ada kameranya, difotokan saja dikirimkan ke Bapak gitu ya. Tapi bagi yang memang menggunakan handphone sudah pasti itu ada kamera depannya, sehingga kalian bisa mengikuti secara langsung dan bisa mengaktifkan video kamera kalian. Oke, jadi itu yang hal yang pertama yang perlu Bapak sampaikan. Dan ini masih masuk ya, atau masih banyak yang datang. Nah, untuk pertemuan berikutnya lagi nanti kedepannya kalian tetap harus seperti itu ya, dengan aturan begitu. Mungkin dengan pelajaran yang lain juga akan sama ya. Kita punya aturan yang hampir sama dan memang disamakan. Kehadiran dihitung dengan kalian hadir tepat waktu dan juga mengikuti meeting yang ada gitu ya. Kalau misalnya nggak ikut ya udah pasti tidak dianggap hadir gitu. Oke, berikutnya ke evaluasi dari yang kemarin-kemarin. Kita sudah punya 3 nilai sebelum PTS. Itu ada PH1, ada PH2. PH1 itu perbandingan ya, bab 1 perbandingan. PH2 itu bab tentang aritmatika sosial. Yang ketiga tentang garis dan sudut. Nah, terus ada nilai PTS, dimana beberapa dari kalian mungkin ada yang harus diperbaiki atau di 2 minggu yang kemarin ya. 2 minggu kemarin jadwalnya adalah perbaikan PTS, dan di minggu kemarin, Selasa minggu yang lalu itu perbaikan untuk ulangan harian, baik itu ulangan harian yang pertama, kedua, dan ketiga. Serta ada juga untuk pas kalian KBM online ini
Bapak mengambil satu kali PH atau PH keempat, yaitu tentang segitiga segi 4. Nah, nanti setelah ini pun juga Bapak akan memberikan video pembahasan dari PH yang kemarin, PH 4 kemarin yang sudah kalian kerjakan. Bapak akan memberikan video pembahasannya untuk Bapak berikan di modul, nanti ada di materi di G-School. Bapak akan kasihkan mungkin dalam beberapa part, misalkan part 1, ada part 2, atau misalkan ada part 3 nanti di sana, yaitu video tentang penjelasan atau pembahasan soal-soal yang ada gitu, yang kemarin ya. Jadi soal-soal yang kemarin sengaja Bapak jelaskan dalam bentuk video tutorial atau video penjelasan yang nanti Bapak taruh di playlist YouTube. Kalau kemarin kalian mungkin dapat playlistnya adalah rekaman dari KBM beberapa kali ya, 2 atau 3 kali KBM online kita. Di situ ada rekamannya, jadi kalian bisa membuka lagi materi-materi yang ada gitu ya, bisa mengulang lagi gitu. Mudah-mudahan itu bisa membantu kalian. Nah, untuk yang kedepannya ini nanti akan ada video pembahasan dari PH yang keempat tadi yang Bapak sampaikan. Setelah video pembahasan yang PH 4 itu lengkap, nanti bisa kalian akses, dan di minggu berikutnya ya, sebelum minggu, kan nanti Bapak belum hafal jadwalnya, nanti kita ketemu lagi di minggu depan, ada 1 kali pertemuan. Nanti kita ketemu berarti hanya tinggal mengambil nilai untuk PH 4 yang kedua. Jadi memang untuk yang PH 4 ini segitiga segi 4 itu ada 2 kali ulangan. Seperti yang sempat Bapak sampaikan di awal semester 2 kan, untuk segitiga dan segi 4 kemungkinan akan digabung PH-nya, tetapi akan ada 2 nilai. Tadinya Bapak mau membuat suatu project ya, bahwa kalian membuat video penjelasan tentang masing-masing bangun, sifat-sifat bangun yang ada, bangun datar dari segi 4 dan segi 3. Namun sepertinya video tersebut tidak semuanya yang akan Bapak berikan, karena Bapak melihat kalian yang memang nilainya kemarin kurang, itu Bapak akan berikan tugas yang khusus, yaitu membuat video tadi. Jadi tidak semua siswa akan mendapatkan tugas membuat video, hanya siswa-siswa yang memang nilainya masih jauh di bawah KKM gitu ya, masih kalau dilihat dari PH 1, PH 2, PH 3, PTS dan PH 4 kemarin, kalau secara rata-rata masih kurang dari 75 nilainya, nanti Bapak akan berikan announcement di G-School ya, akan berikan pengumuman siapa saja yang wajib membuat tugas tambahan tersebut. Itu berlaku nanti setelah video pembahasan soal selesai gitu. Nah, jadi kembali ke tadi, bahwa di PH 4 itu akan ada 2 kali pengambilan nilainya, yaitu minggu kemarin yang sudah dan minggu ini. Minggu ini setelah part yang Bapak berikan di materi akan selesai nanti, entah 1 atau 2. Jadi mungkin kalau nggak hari Senin, Selasa selesai Bapak upload. Kalau nggak Senin, Selasa Bapak upload selesai, maka waktu hari Kamis, Jumat, Rabu, Kamis, Jumatnya kan libur ya, Rabu, Kamis itu akan Bapak adakan penilaian. Memang waktunya mungkin tidak di jam pelajaran, tapi di luar jam, karena memang itu adalah tambahan gitu ya, artinya tambahan untuk nilai kalian sendiri sebenarnya. Dan Bapak sih berharap nilai itu bisa lebih bagus dibandingkan dengan PH yang kemarin gitu ya. Kalian kan pasti sudah tahu nilai PH yang kemarin. Kalau misalkan belum ya nanti kalian lihat di announcement terakhir nanti ya. Oke, jadi kita kan seperti itu untuk kali ini. Oh ya, untuk pengambilan nilai terakhir itu di PH 5 itu ada pembahasan tentang bab terakhir itu kalau nggak salah pengolahan data ya. Ya, pengolahan data itu nanti buat Bapak minta kalian untuk membuat project akhirnya, yaitu melakukan pengambilan data nanti ya, pengambilan data, lalu data itu diolah sesuai dengan materi yang ada di pengolahan data. Materi pengolahan data itu cuman kalau nggak salah cuman sedikit, yaitu membuat tabel, membuat grafik ya kan,
seperti itu. Insya Allah kalian sudah mendapatkan semua langkah-langkahnya dan cara-caranya. Justru akan lebih mudah nanti kalian mengerjakannya karena menggunakan spreadsheet atau menggunakan Excel. Dan itu sangat, kalau Bapak boleh bilang itu lebih mudah gitu ya, dibandingkan kalian menggambar grafik sendiri, nanti membuat tabel sendiri gitu. Kalau di Excel kan itu sudah ada tabelnya, kamu tinggal buat, lalu tinggal melakukan beberapa klik-klik saja, nanti pasti akan membuat grafik sendiri. Namun yang ditekankan di sana adalah kalian bisa mendeskripsikan nanti data yang ada, menjelaskan data yang ada, dan mendeskripsikan gitu hasil pengolahan datanya dalam bentuk tabel, grafik, dan mungkin juga tabel kelompok gitu ya. Nanti akan ada waktunya di minggu depan gitu. Lalu sebelum libur menjelang hari raya Idul Fitri atau di KBM nanti minggu ketiga, kalau ini kan minggu pertama, minggu kedua, nanti kan ada jadwalnya itu yang di share itu kan 2 minggu ya. Setelah minggu tersebut itu nanti akan ada pekan ulangan gitu, pekan ulangan. Jadi pekan ulangan itu kalian persiapkan juga untuk soal-soal yang memang nanti Bapak akan memberikan soal-soal untuk kedepannya gitu ya. Jadi untuk persiapan PAT juga gitu. Oke, nah hal-hal yang perlu Bapak sampaikan seperti itu di pertemuan yang kemarin dan pertemuan yang akan datang. Nah, kali ini, di sesi kali ini, karena Bapak hanya punya waktu 1 jam gitu ya, Bapak akan tampilkan, sebentar Bapak share screen dulu ya. Jadi Bapak sudah menaruh, oke, nah ini ya, Bapak sudah menaruh ya materi bahas soal di sini ya. Kalau kalian buka G-School kalian, ini mungkin mudah-mudahan sudah ada yang buka. Di sana Bapak sampaikan atau Bapak tambahkan 1 sesi materi bahas soal 1 ya, khusus untuk kelas 74 yang tadi sesi 172. Nah, di sana ada beberapa hal. Oke, klik hasil di sini ya, kita lihat. Nah, sudah ada yang akses. Di sini hanya ada 1 halaman ya, hanya ada 1 halaman atau 1 materi, di mana Bapak tampilkan link video pembahasan soal. Nah, ini di bawahnya sudah ada. Nah, jadi nanti ini yang part 1, yang bagian 1 ya. Nanti kita bisa lihat isinya apa, supaya kalian tahu nanti ini materi yang akan Bapak sampaikan di hari ini gitu ya. Assalamualaikum. Oke, jadi nanti kita tonton ini dulu sedikit. Nanti setelah itu kita akan juga membahas secara langsung gitu ya nanti. Nah, jadi ini ada beberapa bahasan soal ya. Ini kalau Bapak ini mudah-mudahan terdengar ini. Jadi di video ini ada bahasan tentang soal PH 4 kemarin, segi 3 segi 4 part 1. Ada beberapa soal yang Bapak ambil yang paling terakhir, karena mungkin di kalian juga kan akan tampilnya kan acak gitu ya, acak. Nah, di sini ada beberapa sekaligus tampilan pembahasannya ya. Jadi nanti di sini ada coret-coretan Bapak. Nah, nanti kalian bisa cek bagaimana cara pengerjaannya gitu ya. Oke, nah mudah-mudahan ini bisa membantu untuk kalian mempersiapkan lagi nanti di pengambilan nilai kedua gitu ya. Silakan nanti ini diakses dan jangan lupa untuk memberikan nilai di situ, nilai pemahaman gitu ya. Nilai pemahaman ini sengaja ditaruh di bawah supaya kalian nyari. Kalau nggak ditaruh di bawah nggak dicari sama kalian gitu ya. Oke, diberikan. Nah, baik. Sekarang Bapak akan memberikan pembahasan ya, beberapa pembahasan juga tadi sini sudah. Oke, nah sekarang kita ke sini. Oke ya, masih terdengar ya penjelasan dari Bapak, suaranya ada ya. Oke, nah kita lihat untuk soal berikut ya.
perhatikan gambar berikut. Luas trapesium pada gambar di atas adalah, nah di sini karena tentang segitiga segi 4, maka ini berlaku untuk mengerjakan soal luas trapesium. Masih ingat untuk luas trapesium bagaimana rumusnya? Ya, luas trapesium itu adalah sisi atas ditambah sisi bawah atau sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2 gitu ya. Nah, di sini sisi yang sejajar adalah 10 dan 20, di mana tingginya adalah, nah ini dilihat dari garis yang ada di sini gitu. Tinggi di sini adalah segitiga siku-siku ya, tinggi yang sama dengan tinggi segitiga siku-siku. Nah, ternyata kita belum menemukan yang namanya tinggi dari trapesiumnya, tetapi kita sudah mendapatkan sisi miring dari segitiga yang ada di sini. Nah, berarti langkah pertama adalah kita harus mencari tingginya dulu. Jadi kalau Bapak gambarkan di sini, nah, soal ini berarti ada hubungannya dengan soal segitiga siku-siku, ya. Sehingga tinggi yang ada di sini, lalu sisi miringnya di situ diketahui 13, lalu sisi yang bawahnya sini, apakah kita bisa mencari untuk sisi yang bawahnya? Ya, sisi yang bawahnya bisa kita cari, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita mencari selisih antara sisi atas dengan sisi bawah. Selisihnya ini 20 dan 10, ini selisihnya berarti ada 10 ya. Ada 10 di mana kanan kirinya ini harus sama. Artinya panjang sisa yang ada di kanan kiri ini harus sama. Kalau sisanya 10, maka masing-masing akan ada 5 dan 5 gitu. Di mana di sini adalah 10 sama dengan sisi yang atasnya, panjang sisi atas. Oke, berarti kita tahu bahwa sisi segitiga yang ada di sini adalah yang terpendek 5, lalu tingginya T, dan ini 13. Nah, jangan lupa karena dia segitiga siku-siku, maka berlaku yang namanya teorema Pythagoras ya. Pythagoras. Bahasan yang minggu lalu juga sempat Bapak sampaikan bahwa teorema Pythagoras itu berarti segitiga siku-siku yang memenuhi kondisi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C itu adalah sisi miring ya, AB itu adalah sisi yang tidak miring gitu. Sisi yang tidak miring atau sisi yang saling tegak lurus. Nah, di sana kita selain tahu bahwa di sini ya, bahwa C-nya sudah ada, katakanlah ini A, ini B, berarti kita bisa mencari T itu dengan cara mencari sisi B ya, atau T sama dengan akar dari C kuadrat atau ya dikurang dengan di sini A kuadrat, misalkan seperti itu. Anggaplah T ini sama dengan B, T ini sama dengan B, maka kita dapat mencarinya dengan cara akar dari ya 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat gitu ya. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat berapa? 169 ya kan? 13 kuadrat 169 dikurang 25. Oke, akar dari 169 dikurang 25. Oke, berapa hasilnya? Kalau kita lihat adalah 144 atau 12 gitu ya. Iya. Oke, jadi akarnya ini sama dengan 12. Atau kita juga bisa menggunakan triple Pythagoras ya. 5, 12, 13 itu sudah pasti di situ. Oke, jadi kita dapat T-nya 12. Di mana T ini adalah T dari trapesium ya, gitu. Nah, baru kita bisa mencari luasnya, yaitu atas tambah bawah 10 tambah 20 dikali tingginya 12 dibagi 2. Coret-coret 6, maka kita mendapatkan, geser rumusnya, maka kita mendapatkan ya coret-coret 6 berapa jadinya? Iya, 30 kali 6 atau 180 ya, 6 kali 3 180. Jadi jawabannya adalah B, cm per segi. Maka luas trapesium tersebut. Nah, jadi ini kalau tidak kalian tidak tahu tentang segitiga atau Pythagorasnya, maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan luas trapesiumnya karena tingginya belum diketahui. Tinggi dari trapesium bisa dicari dengan cara mencari ya segitiga siku-siku ya, tinggi segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras gitu.
Oke, mudah-mudahan ini jelas ya untuk kalian. Oke, kita bahas lagi beberapa soal lagi. Nah, berikutnya, diketahui luas belah ketupat ABCD. Kita buat sketsanya dulu. ABCD-nya ini katakanlah ini ya. Luasnya 480. Nah, kita tahu luas belah ketupat adalah D1 dikali D2 dibagi 2. Maka di sini 480 adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Kita tahu diagonal satunya adalah 20 cm. Ya, diketahui 20 cm. Sehingga kita cukup mencari tahu diagonal yang lainnya. Nah, ini untuk apa kita mencari diagonalnya? Untuk mencari panjang sisinya. Ya, karena panjang sisinya nanti kita akan mencari untuk mendapatkan keliling belah ketupat. Nah, oke, nanti dari belah ketupat ini akan kita potong menjadi segitiga-segitiga gitu ya. Jadi kita akan lihat. Oke, kita mencari dulu untuk D2-nya. D2-nya di sini berarti sama dengan ya. D2-nya di sini sama dengan 480 dikalikan 2 dibagi 20. Jadi 2-nya pindah ke sini menjadi kali 480, lalu 20-nya di sini pindah ke ruas kiri menjadi dibagi gitu ya. Nah, ini bisa dicoret-coret, gitu kan. Sehingga hasilnya 48. D2-nya 48. Oke, kita akan lihat. D1-nya 20. Ya, D1-nya 20, D2-nya 48. Di mana kalau kita buat gambar seperti ini ya. Nah, segitiga. Bahwa belah ketupat adalah terdiri dari 4 segitiga. Ya, 4 segitiga yang ada dan panjang sisi miringnya sama semua ini. Ya, karena kan belah ketupat. D1 20, maka katakanlah yang di sini 20. Kalau dibagi 2 menjadi 10 yang ada di sini. Dan dia D2-nya juga itu yang di sini, D2 di sini adalah 48. Maka kalau dibagi 2 dia akan jadi ada 24. Maka kita bisa mencari sisi miringnya dengan menggunakan teorema Pythagoras lagi tadi ya. Jadi ada segitiga siku-siku di mana bawahnya 10, di sebelah sininya 24 karena tadi 48 gitu ya. Iya. Oke. Nah, jadi dengan gini berapa? Tadi 5, 12, 13 gitu kan. Tadi kita ingat ada 5, ada 12, ada 13. Maka triple Pythagoras ini kalau kita kalikan 2 itu juga akan sama berlaku. Ini 10, ini 24, ini 26. Oh, berarti kalau 10 pasangannya 24, 26. Ini sudah ada 10, 24. Berarti pasti di sini 20, 26. Nah, kita akhirnya mendapatkan panjang ini ya. Mendapatkan panjang sisi dari belah ketupat 26. Nah, karena yang ditanya keliling, maka 26 ini kita kalikan 4 karena ada 4 sisi untuk belah ketupat gitu. Jadi kelilingnya 26 dikali 4 gitu. 4 kali 6 24. Ini dari sini udah kelihatan kan? Iya kan? Oke, jadi hasilnya 104 di sini. Sentimeter. Ini adalah keliling dari belah ketupat. Nah, kalau kita tadi tidak menemukan salah satu panjang diagonal dan tidak menemukan sisi miring tadi ya dari segitiga siku-sikunya, maka kita tidak bisa mencari keliling dari belah ketupat gitu kan. Jadi tidak bisa mengasal langsung tahu-tahu oh ya panjang sisinya 26 gitu. Dari mana dapat 26 itu? Ya itu ada perhitungan sebelumnya gitu ya. Oke, ini soal kedua itu. Jadi ya soal tadi yang sudah kita bahas. Oke. Nah, kita lihat untuk soal berikutnya lagi ya. Ada beberapa soal yang memang perlu Bapak ini kan ya. Oke. Nah, berikutnya adalah di sini. Luas belah ketupat ada 96. Nah, ini hampir sama nih berarti. Tapi bedanya ini mungkin lebih cepat gitu ya. Bahwa yang kita ketahui luas belah ketupat adalah 96. Kita tahu luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 gitu kan. Sehingga kita tahu diagonal salah satunya 24. Maka di sini 96 sama dengan 24 kali diagonal 2 dibagi 2. Nah, kita bisa mencari diagonal 2-nya adalah dengan cara ini.
96-nya kita kalikan 2, lalu kita bagi dengan 24-nya karena dia pindah ruas gitu. 24. Ini kita bisa coret-coret jadi 12 di sini ya. Gitu. Lalu di sini supaya bisa dicoret berarti 96 dibagi 12 ya. Kita lihat saja ini 2 supaya jadi 6 gitu kan. Hilang. Iya berapa? Iya kali 8 ya. Itu. Jadi diagonal yang satu lagi 8 cm. Jawabannya A. Ya. Nah, kalau yang ini Bapak yakin banyak yang sudah benar, kalau dilihat di situ sudah banyak yang benar dari situ ya. Oke. Ya, mudah-mudahan beberapa soal ini bisa menjadi tambahan dari tadi yang soal yang sudah Bapak upload di materi kalian ya. Pembahasan yang part 1 itu bisa menambah pemahaman kalian gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Pak. Iya. Pak, saya Pak. Iya. Siapa itu saya? Saya masih belum ngerti. Fatan, Pak. Oh iya, Fatan. Kenapa Fatan? Saya masih belum ngerti yang Pitagoras, Pak. Pitagoras ya. Oke, sebentar nih. Ini untuk nampilinnya lagi mana ya? Pitagorasnya yang tidak dimengerti dari mana? Oke, Bapak sambil ini ya, jelaskan di sini nanti. Coba lihat share screen-nya pakai. Bentar, Bapak stop dulu. Oke. Share screen-nya pakai whiteboard. Oke, jadi sudah tampil whiteboard-nya ya. Oke, jadi untuk Pitagoras, jadi yang pertama Pitagoras itu adalah kondisi di mana kita berbicaranya tentang segitiga siku-siku ya. Jadi Pitagoras itu hanya berlaku untuk salah nih. Pitagoras kurang T-nya tadi. Oke. Pitagoras itu berlaku untuk segitiga yang siku-siku. Jadi, jika kalian menemukan segitiga siku-siku, maka berlakulah teorema dari Pitagoras. Di mana kalau Bapak tuliskan di sini ini ada sisi yang kan setiap segitiga itu punya beberapa sifat gitu ya. Salah satu sifatnya adalah dia mempunyai sisi yang saling tegak lurus, di mana ada yang pendek dan ada yang lebih panjang. Kita sebutnya saja A dan sebut saja B gitu. Dan dari dua garis atau dua sisi yang saling tegak lurus ini ada yang namanya garis miring atau sisi miring ya. Karena kan yang namanya tegak lurus pasti ada yang mendatar, ada yang menurun ya kan? Ya, saling tegak lurus pasti ada yang mendatar, menurun. Nah, sisi yang lainnya yaitu dinamakan sisi miring, kita sebut dengan C. Nah, karena segitiga hanya ada 3 sisinya, maka setiap segitiga siku-siku ini ternyata berlaku ya, berlaku bahwa sisi miringnya jika dikuadratkan, panjang sisi miringnya jika dikuadratkan akan sama dengan hasil penjumlahan kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Tapi tidak berlaku C sama dengan A plus B. Ini belum tentu berlaku. Gitu. Ya, belum tentu berlaku. Itu. C makanya ini khusus. Nah, ini adalah teorema yang dipaparkan oleh Pitagoras tadi, bahwa setiap segitiga siku-siku pasti berlaku dengan ini. Nah, kalau kita masukkan angka, sembarang angka misalkan ya, ternyata kita menemukan untuk angka yang bulat ada A-nya sama dengan 3,
B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 5. Memenuhi nggak dengan di sini? Coba. Memenuhi nggak? Ya. Kalau kita lihat C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Benar nggak? C kuadrat itu 5 kuadrat. A kuadrat 3 kuadrat. Iya. B kuadratnya 4 kuadrat. Maka di sini 25 sama dengan 9 ditambah 16 atau 25 sama dengan 25. Cocok. Maka 3 bilangan ini kita sebut dengan triple Pitagoras. Pitagoras. Jadi bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras itu kita sebut dengan triple Pitagoras. 3, 4, 5. Lalu bilangan berapa lagi? Ya kelipatannya ini. Mau dikalikan 2, misalkan ini jadi 6, 8, 10. Ini juga triple Pitagoras. Artinya 6, 8, 10 ini jika dibuat segitiga siku-siku akan menjadi segitiga siku-siku. Gitu. Jika dibuat segitiga akan menjadi segitiga siku-siku. Jadi panjang sisi yang pendeknya 6, yang middle-nya, yang tengahnya 8, yang miringnya 10. Bisa menjadi segitiga siku-siku gitu. Atau kita kalikan 3 jadi 9, 12, 15. Ini juga triple Pitagoras. Ya. Gitu. Paham nggak sampai sini? Tadi selain 3, 4, 5 itu juga ternyata ada berapa tadi? 10, 12, 13 ya. 5, 12, 13 ya. Ya kan? Yang segitiga tadi ya. 5, 12, 13. Juga kelipatannya 5, 12, 13 dan kelipatannya. Kalau mau kali 2 berarti ada 10, 24, 26 atau ada 15, 36, 39 gitu ya. Ini juga sama. Dia juga triple Pitagoras. Ya. Jadi bilangan-bilangan ini pastilah membentuk segitiga siku-siku. Makanya tadi kalau ada kita lihat contoh yang tadi yang trapesium ya, ada seperti ini. Ada segitiga siku-siku, lalu di sininya ada 5, di sininya ada 13. Oh, kita sudah tahu, oh 5, 13. Berarti pasti sisi yang satu lagi itu memenuhi teorema Pitagoras. Dan kita bisa mencari tingginya ini menjadi didapat 12 mendapatkan. Gitu. Gimana? Agak jelas? Halo? Gimana Pak kok tiba-tiba tingginya jadi 12? Ya, karena tadi untuk mencari tinggi ini kan tadi didapat dari sini nih. Ya. Dari C kuadrat A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sekarang kalau kita mau mencari tinggi yang ada di sini 12 ini, berarti kan sama saja mencari B, ya enggak? Iya. Nah, B itu bisa kita dapatkan dengan cara kalau dari sini nih. Ya, ini Bapak ubah deh. Dihapus dulu. Oke, kita ubah dulu ya. Ini dihapus dulu. Oke. Nah, kita lihat. Kalau di situ kan C-nya sama dengan 13, lalu A-nya sama dengan 5 di sini ya, dari sini nih. Dari sini ya. C13, A5. Maka yang dicari satunya lagi adalah B, gitu kan? Dari mana kita bisa mencari B? Ya dari ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya kita masukkan, 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah B kuadrat. 13 kuadrat berapa? 1, 6, 9. 25 kuadrat berapa? 5 kuadrat berapa? 25. Terus di sini B kuadrat. Maka B kuadrat adalah 169 dikurangi 25. Begini kan? Ini pindah ke sini kan? Oh. Nah, berarti 144. Jadi B kuadrat adalah 144. Nah, maka B-nya berapa? B-nya akar dari 144. Berapa B-nya? 12. Nah, itu kan. Jadi, karena kita mencari tadi tingginya tadi, untuk bisa mendapatkan tinggi kita pakai teorema Pitagoras. Rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat.
Pak, kalau nggak pakai rumus itu gimana Pak? Ya susah nyarinya. Rumus ini kan dipergunakan untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soal, kan gitu. Kalau tidak ada tingginya, bisa nggak mencari luas trapesium tadi? Ya nggak bisa. Gitu. Makanya kita harus cari tingginya dulu. Tingginya di mana? Tingginya bagaimana nyarinya? Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras. Gitu. Nah, ada gambaran? Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Ya, yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Bapak itu buat yang bangun datar yang seperti persegi panjang digabung dengan trapesium itu gimana caranya? Ada kesusahan. Oh iya, tadi ada ini. Trapesium digabung dengan persegi panjang. Ada nggak soal yang di sini nih? Pak. Bangun gabungan ya. Jadi misalkan, contohnya yang kayak gini lah, ya kan? Nah, contohnya kayak gini. Lihat di layar ya. Iya, kurang lebih kayak gitu, ya, Pak. Oke, baik. Jadi ini adalah gabungan dari beberapa bangun segi empat gitu kan. Bentuknya ini nggak ada mau bentuk apa gitu kan. Nah, ini kan bisa kita potong-potong. Ya, ini kita potong di sini boleh, dipotong di sini juga boleh. Maka menjadi 3 bangun, ya kan? Yang satu ini persegi panjang, yang dua ini juga persegi panjang, yang tiga ini trapesium, ya kan? Nah, kita tinggal mencari apa? Mencari masing-masing saja. Nah, kita coba. Luas yang pertama itu berarti persegi panjang, ya kan? Panjangnya 40, lebarnya berapa ini? 20. 20 tuh yang di sini nih, 20 yang di sini, 20 yang ini. Ya, panjangnya ini kan 75, yang dari sini ke sini kan 75 nih. Iya enggak? Ini 70 iya, ini 75 yang dari sini ke sini ya. Nah, ini kan bisa kita nanti lihat iniannya. Mana nih? Coba. 20 meter itu yang di sini. Nah, aduh, ini kok susah ininya. Oke, jadi 20 meter ini misalkan ya. Ini 25 gitu, ini berapa gitu kan nggak tahu kita. Nanti kita tinggal cari. Oke, 40 meter panjangnya, lebarnya 20. Itu yang pertama, sehingga luasnya panjang kali lebar. Nah, dia persegi panjang 40 kali 20 berapa? 800. Itu satu, ya kan? Sekarang yang kedua, luas yang kedua juga persegi panjang. Persegi panjangnya ini 25 dan nah ini kayaknya 25 sama 20, Pak. 25 sama 20. Karena ininya 20 tadi gitu. Ya, kita cek dulu di sini. Jadi kalau misalkan yang keduanya ini panjangnya lebarnya tadi 25 ya. Nah, panjangnya ini berarti 40 kurang 20 gitu. Bagian sininya nih ya. 40 dikurang 20. Ya. Di sini berarti 20. Kayaknya ini bukan 20 deh. Nah, coba lihat dulu deh. Di sini 20. Mungkin ada yang belum kita lihat mana ukuran yang belum pas. Kalau ini 20, 25, maka di sini berapa yang sebelah sini? Yang di sini nih. Kalau sini 20, 25, maka kan sudah ada 45 ya. 45, di sini ada 75. Di sini ada 75, maka 20, sisanya 30. tinggal 30. Di sini 30. Oke. Ya, dianggap ini berarti kalau ini 30 ini ada kemungkinan memang dia 20 ya. Oke, coba aja dulu. Di sini 30. Oke, di sini berarti 20 kali 25 jadinya berapa? 500 ya kan?
20 kali 25 ya 500 ya. Nah terus yang ketiga ini kok ada yang hapus gitu. Oke, kita lihat ya, jadi nambah di situ. Oke, terus yang ketiga, yang luas ketiga itu adalah trapesium. Luas ketiga adalah atas tambah bawah kali tinggi bagi 2 gitu, dimana atasnya tadi 30, bawahnya tadi ini ya, 30 itu yang bawah sini. Nah mungkin kita harus melihat perspektif yang lain ya. Siapa tahu nih 20 nya bukan yang atas tetapi yang bawah nih. Nah kita cek ya nih. Nah dilihat, nah ternyata yang 20 itu yang di sini ya, yang 20 yang di sini gitu ya, yang di sini. Berarti kita tidak agak susah untuk mencari yang atas gitu ya. Ya kita lihat di sini ya. Berarti kalau mencari yang ini agak susah, mencari yang atas ini agak susah. Nah kita lihat dari yang atasnya lagi. Jadi kalau ada, nah jadi nanti dia ternyata membuat trapesium lalu dikurangi dengan yang ini. Jadi nggak perlu dipotong, tetapi trapesium yang besar ini nanti dikurangi dengan yang ada di arsir sini ya. Nah itu lebih cepat. Cuman kita harus lihat di sini kan, kita harus tahu ini berapa, dari sini ke sini berapa nih. Kalau ini kan kita tahu ini adalah 40 yang di sini, tapi panjang ini kita nggak tahu. Bapak kasih warna biru di sini ya. Nah panjang di sini kita nggak tahu berapa, tapi kalau panjangnya ini kita tahu 40, panjang yang ini kita nggak tahu berapa. Balik lagi ya. Oke, jadi untuk bisa mengetahui panjang ini itu menggunakan lagi-lagi menggunakan triple Pythagoras atau teorema Pythagoras. Di sini ada 50, di sini ada 40, dan di sininya kita nggak tahu berapa. Delay ya, agak delay ya. Coba ini harus dihapus dulu nih annotate-nya tadi nih. Coba jangan ada yang ikutan nyoret-nyoret ya, supaya gampang. Bisa diulang ya, Bapak ulang ya. Ya, Pak. Bentar. Oke, nah ini ya. Nah, sudah tertampil. Koneksi internetnya rada ini. Oke. Ya, jadi tadi ternyata ini kita cari sebagai trapesium yang besar nih. Trapesium besar dikurangi dengan yang arsiran. Trapesium yang besar seperti ini dikurangi dengan arsiran ya, yang diarsir sini. Yang diarsir ini kita tahu luasnya adalah 20 kali 25 itu sama dengan 500. Nah cuman kita harus mencari luas yang besar ini. Kita tahu bawahnya ini 75, ini tahu 40, tapi kita belum tahu yang atas. Nah yang atas ini harus kita cari dulu. Untuk bisa mengetahui yang atas, maka kita harus cari ya. Untuk bisa tahu yang atas, maka kita harus cari. Bentar, masih ada yang halo ya, bisa didengar ya. Oke, untuk tahu yang atas ini kita bisa menggunakan tadi teorema Pythagoras dari segitiga yang ada di sini. Jadi ini kita tahu 40, kita tahu di sini 50, maka kita bisa mencari yang ini, panjang yang ada di sini.
Jadi kalau ini Bapak gariskan di sini, kita bisa mencari yang ini dulu gitu ya. Ini bisa kita cari. Ini 40, ini 50. Nah, ini bisa dicari. Cara mencari ini sama seperti mencari A, ya kan? Tadi kalau disebut A, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, di mana C-nya adalah 50 kuadrat, B-nya adalah 40 kuadrat, ya. Di sini jadi berapa? 2500 ya, dikurangi 1600 gitu. Jadi hasilnya tinggal berapa? 900 gitu. A-nya berarti sama dengan akar dari 900 atau 30. Nah, ternyata di sini A-nya dapat di sini 30. Kalau A-nya 30, maka sisi yang atas adalah 75 dikurang 30. Sisi bawah ini kan 30. Itu sehingga didapatkan 45. Nah, bagian atas ini 45. Nah, kalau sudah kita tahu, berarti kita bisa mencari luas yang hijau. Luas yang hijau itu adalah luas trapesium dikurangi luas yang diarsir, luas persegi panjang diarsir. Luas trapesium adalah atas tambah bawah kali tinggi dibagi 2, dikurangi dengan tadi ini luasnya adalah 500. Ini udah kita cari tadi yang 500 yang diarsir. Luas ini tuh 500. Nah, ini atas tambah bawahnya, atasnya tadi kita dapat 45, bawahnya itu 75, tingginya 40 dibagi 2. Coret-coret 20. Nah, kita tahu di sini 75 tambah 45 jadi berapa? 100 120 ya. 120 kita kalikan 20 menjadi 2400. Sehingga kalau kita kurangi 500, hasilnya menjadi 1900 meter persegi. Jawabannya ada B. Gitu ya. Oke. Jadi tadi kalau kita potong-potong belum ketemu. Nah, maka kalau kita potong-potong belum ketemu, kita bisa melihatnya sebagai satu trapesium utuh, lalu kita kurangi dengan yang bolong tadi ini ya, yang diarsir itu. Gitu. Ya. Jadi untuk bangun gabungan bisa caranya tadi menggunakan bangun yang utuh dulu baru dikurangi, atau kita potong-potong, kita cari masing-masing bangun. Tadi kalau dipotong itu kan jadi ada persegi panjang lalu trapesium. Oh, ternyata kalau dipotong-potong kita malah tidak bisa mengetahui luasnya. Kenapa? Karena ada bagian yang tidak diketahui gitu. Tapi kalau kita menggunakan pengurangan, kita bisa mencarinya. Nah, itu perlu ketelitian dan perlu kejelian buat dari kalian supaya bisa mendapatkan jawabannya gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Banyak ya, masih banyak lagi. Nah, kayak seperti ini itu kan, ini 2 jajar genjang dengan segitiga gitu. Jajar genjang yang atas, yang bawahnya segitiga. Dan memang untuk ini begitu selalu 2 bangun, bahkan ada yang lebih dari 2 gitu ya. Oke. Ya, ada yang perlu ditanya lagi? Yang lain masih ada waktu? Oke. Enggak, Pak. Ya, setelah ini Bapak tidak memberikan latihan nanti. Latihannya tidak sekarang, maksudnya Bapak memberikan latihan tapi tidak sekarang. Setelah ini Bapak akan mau menyelesaikan dulu untuk yang bagian pembahasan soal bagian yang lain ya. Nanti Bapak ke situ menyelesaikan pembahasan soal bagian yang lain. Nah, untuk yang kali ini setelah selesai diupload semua, nanti kalian Bapak taruh di G-School. Setelah kalian bisa melihatnya mungkin hari Rabu ya, Bapak akan memberikan untuk penilaian keduanya, untuk PH 4 yang kedua. Jadi bisa saja dikatakan itu PH 5 ya, tetapi Bapak mengatakannya PH 4 yang kedua gitu. Sambil kalian nanti menunggu siapa yang akan mendapatkan tugas tambahan dari Bapak untuk melengkapi nilai yang memang belum atau
masih di bawah 75 gitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Bapak, jadinya itu yang PH 4, jadi hari Rabu kita ulangan lagi. Ya, namanya sih bukan ulangan ya, tapi memang pengulangan dari yang PH. Jadi memang PH-nya 2 kali gitu. Ya, kalau kamu mau menyebutnya ulangan Oh, lagi, jadi ya ulangan lagi. jadi hair ya Pak, hair. Kalau hair mah kan kamu ya, kalau hair kan kemarin kan sudah yang hair, tapi kan kamu nggak tahu ya nilainya berapa yang pertama. Belum direkap sama Bapak. Intinya akan ada penilaian kedua untuk yang segi 3 dan segi 4 gitu ya. Oke, jadi nanti kita masih punya tagihannya itu. Kalau yang biasanya ya tinggal tambahan penilaian segi 3 segi 4 yang kedua, dan penilaian bab terakhir yaitu pengolahan data. Pengolahan data itu dalam bentuk project lah kalau bilang project. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke ya, kalau tidak ada, kalau tidak ada mungkin bisa Bapak akhiri. Tapi sebelum Bapak mengakhiri, coba yang belum menampilkan wajahnya ya, silakan ditampilkan. Masa masih nggak mau menampilkan, kecuali kalau di ibaratnya Pak, saya di PC saya nggak ada kameranya gitu. Nanti kamu kan bisa japri juga ke Bapak, oh ini Pak saya hadir, nah kan kelihatan di sini gitu ya. Jadi kelihatan kalau kalian sudah mandi, sudah siap gitu kan, walaupun udah siang ini gitu. Jadi nggak sambil tidur lagi gitu. Oke. Kian gimana Kian ini? Aduh, ada Kian ini. Kebi, Kian. Nilainya ya nanti kalian lihat ya, siapa yang memang perlu ada tambahan tugas tambahan gitu. Kalau untuk mau nilainya bagus ya tugasnya diselesaikan gitu. Tapi kalau kalian yang sudah tidak nilainya sudah cukup, nanti nggak akan Bapak minta untuk mengerjakan tugas tambahan gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan tidak ada yang perlu disampaikan lagi, dan terima kasih atas partisipasinya. Sama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, nanti rekamannya ini akan diupload, dimasuk ke KBM ya, seperti biasa gitu ya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Setelah ini akan di off roomnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.